Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Rahman. Saya dari kelas 3C nomor NIM 12212193078. Oke, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Oke, sebelum kita masuk hasil analisis, di sini ada format analisis. Yang pertama yaitu identitas jurnal, yang kedua abstrak atau latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat teori, yang kelima metode, yang keenam hasil, yang ketujuh kesimpulan. Oke, lanjut ke step berikutnya. Oke, yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul analisis miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta reaksi oksidasi dan reduksi dalam pembelajaran kimia di SMA Kota Padang. Penulis Pinta Mediana, Identitas Jurnal, Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi, volume 2, nomor 1, September 2015, halaman 1-9, copyright 2015 by LPPM, YPTKT Padang, dan nomor ISSN 23559977. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, abstrak. Mata pelajaran kimia pada hakikatnya berhubungan erat dengan lingkungan sehari-hari. Oleh sebab itu, siswa cenderung memiliki pemahaman tersendiri terhadap konsep-konsep kimia. Kajian tertentu dalam kimia yang bersifat abstrak memungkinkan terjadinya miskonsepsi siswa baik sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Penelitian ini untuk mengetahui miskonsepsi pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi oksidasi dan reduksi dalam pembelajaran kimia di SMA Kota Padang. Nah, di sini teknik pengambilan sampelnya menggunakan yaitu Static random sampling. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Pertama merupakan pembuatan tes diagnostik dan telah selesai dilaksanakan. Tahap kedua, tes diagnostik disebar ke siswa, data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif sehingga luaran yang dihasilkan dalam hal ini siswa yang paham konsep, siswa yang mengalami miskonsepsi, dan siswa yang tidak paham konsep. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Nah, dari abstrak tersebut kita bisa menemukan rumusan masalah, yaitu apa miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi oksidasi dan reduksi dalam pembelajaran kimia di SMA Kota Padang. Oke, kita lanjut. Yang keempat, teori. Di jurnal ini menggunakan teori bila guru bermaksud mentransfer konsep, ide, pengertian pada siswa. Pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dikonsultasikan oleh siswa lewat pengalamannya. Hal tersebut dinyatakan oleh Glaser-Sfeld 1989 dalam Suparno 1996.220. Yang kedua, Suparno 1996.262 juga menjelaskan kegiatan belajar adalah kegiatan yang aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya, siswa mencari sendiri arti yang mereka pelajari. Nah, dari kedua teori ini menjelaskan bahwa siswa harus aktif dalam segala hal. Nah, keaktifan siswa tersebut harus ada bimbingan seorang guru. Kalau nggak ada, otomatis semua akan bertentangan. Maka akan terjadi miskonsepsi yang tidak diinginkan. Yang kelima, metode. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif. Menurut Ari 1995-2-415 bahwa penelitian deskriptif
dirancang untuk memperoleh informasi status gejala pada saat penelitian dilakukan, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Jadi intinya metode ini yaitu masih dalam konteks mendata. Jadi belum ada perlakuan atau pengendalian dari sebuah metode ini terhadap penelitian yang dilakukan. Yang keenam yaitu hasil. Hasil tes diagnostik. Siswa dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa paham konsep atau disingkat SPK, siswa mengalami miskonsepsi atau disingkat SMM, yang ketiga siswa tidak paham konsep atau disingkat STPK. Yang diteliti di sini ada 3 sekolahan, tapi untuk datanya masih ada yang belum lengkap. Yang pertama SMA 10 Padang, SPK-nya 13,97%, SMM-nya 5,68%. Terus yang kedua itu SMA 8 Padang, SMM-nya saja yang dicantumkan yaitu 4,68%. Yang ketiga itu SMA 3 Padang, STPK-nya yang hanya dicantumkan di jurnal ini yaitu 7,90%. Dan dari hasil jurnal ini mengatakan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit siswa mengalami miskonsepsi sebesar 35,65%, 14,77%, 14,57%. Sedangkan materi oksidasi dan reduksi siswa tidak paham konsep yaitu sebesar 12,17%. Oke, yang terakhir yaitu ketujuh, kesimpulan. Pada materi elektrolit dan non-elektrolit yang termasuk miskonsepsi bisa terlihat dari presentasi siswa yang miskonsepsi yaitu pada konsep senyawa ionik. Hal ini disebabkan karena siswa belum paham pada pelajaran di semester sebelumnya, yaitu materi ikatan ion, sedangkan materi reaksi oksidasi dan reduksi, siswa masih miskonsepsi pada konsep redoks, bilangan oksidasi dan konsep oksidasi itu sendiri. Hal ini disebabkan siswa belum paham konsep oksidasi dan reduksi itu sendiri. Sedangkan pada materi ini konsep selalu saling terkait satu sama lain. Dengan selesainya penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. 1. Guru sebelum memulai pembelajaran hendaknya meninjau terlebih dahulu konsep persyaratan yang dibawa siswa dari lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep yang diajarkan sehingga dapat mencegah terjadinya miskonsepsi. Yang ketiga, diharapkan ada peneliti-peneliti yang lain menyempurnakan penelitian ini sehingga miskonsepsi yang dialami siswa semakin sedikit. Oke, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurangnya pasti iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.